Oke, ketemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Di praktikum pemrograman mobile, pertemuan kali ini kita akan membahas life cycle. Tapi ya apa namanya secara teknis gitu ya, apa yang bisa kita lakukan mungkin ya di sini. Oke, kita seperti biasa kita buat project baru ya menggunakan Compose. Klik next. Mungkin apa namanya kita kasih nama setup. Oke, kemudian kita klik finish. Oke, uh, sambil menunggu seperti biasa, kalau di slide itu di kuliah sistem aplikasi bergerak, materinya mengenai ini ya apa namanya life cycle untuk framework aplikasi Android yang lama ya, maksudnya yang tidak menggunakan Compose. Ada life cycle itu ada aplikasi, ada activity, ada fragment ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah life cycle di apa namanya di Compose, Jetpack Compose. Oke, pertama, jadi Compose itu terdiri dari fungsi-fungsi composable ya. Fungsi-fungsi composable seperti greeting ini ketika kita tadi buat sebuah apa namanya project baru, kita pilih empty compose activity tadi, biasanya dibuatkan satu ini ya apa namanya satu fungsi composable, biasa bernama ini apa namanya greeting ini untuk biasa untuk hello world gitu kan. Di minggu-minggu lalu sudah saya jelaskan. Oke, nah jadi kalau di compose ya ini tuh disebutnya composable. Jadi uh, itu dia tuh punya satu siklus hidup sendiri. Kita bisa mengulang-ulang ini. Dia punya masing-masing punya jadi dia jadi sebuah objek gitu ya di atau dia apa namanya bisa dia punya siklus sendiri-sendiri gitu. Uh, Kemudian ya ini juga karena Kotlin itu juga merupakan turunan dari Java yang adalah bahasa pemrograman berorientasi objek, jadi dia juga punya karakteristik object oriented programming. Salah satunya adalah enkapsulasi. Uh, jadi si objek composable ini dia membungkus di dalamnya ada state. Oke, nah ini state ini sebenarnya konsep yang tidak terlalu baru, tapi ya dulu di apa ya dulu sudah digunakan, tapi sekarang lebih di apa ya disarankan atau mungkin bahkan dipaksakan gitu ya, karena ini konsep yang bagus, terutama um, ini sejalan dengan prinsip bahwa aplikasi mobile itu harus gampang di informasinya itu harus gampang ditemukan kembali ya ketika kita apa namanya uh, ter ini ya terganggu dengan aktivitas lain. Ketika kita kembali lagi ke aplikasi kayak gitu harus harus bisa gampang di ini lagi gitu di kembalikan lagi. Oke, nah yang pertama saya akan menjelaskan mengenai state tadi. Jadi kalau di
Compose itu ada yang namanya, atau di Kotlin mungkin ya, ada yang namanya remember. Oke, kita ini name-nya kita ubah aja jadi ini ya, variabel ya. Oke, kita bikin variabel name. Dia ininya adalah remember saveable. Remember saveable ini, jadi kalau di Kotlin Compose itu dia punya beberapa kata kunci yang berhubungan dengan remember. Ini mirip-mirip. Jadi remember ini adalah dia bisa mengingat-ingat ketika aplikasi sedang memasuki siklus hidup on pause ya, di pause gitu. Kalau dimatikan sih, kalau dia udah mati tentu sudah tidak bisa ya, karena remember ini akan disimpan di memori dan dipertahankan. Kalau dimatikan sih itu kita harus simpan di penyimpanan yang non volatil atau di basis data biasanya ya, di SQLite. Kalau di Android itu biasanya sih bisa juga menggunakan basis data yang lain, atau menggunakan file juga bisa, file-file ini ya, teks atau apapun lah gitu ya, image. Nah, yang diingat tuh apa? Yang diingat tuh sebenarnya tipe data tertentu ya. Dia tuh bisa tipe data primitif, atau tipe data bentukan, atau tipe data reference, atau kelas gitu ya. Mungkin kita kita coba dulu dari string ya, gini ya. Oke, import. Oke. Jadi Kotlin tuh terus terang saya juga masih belum terlalu familiar dengan import-importnya, karena beda dengan Java. Kalau Java itu yang diimport hanya kelasnya saja. Kalau Kotlin sampai ke metode. Sebenarnya Java juga ada import method, metode statik gitu ya, atau variabel statik juga bisa diimport. Nah, ini di Kotlin tuh nggak kelihatan yang mana yang metode statik, yang mana yang kelas gitu ya. Ini tuh yang barusan itu harus import ini get value nih, dan set value ya. Makanya kita gunakan import yang ada di IDE-nya, Android Studio-nya ya. Itu sangat membantu. Oke, kita buat dua, ini kan satu ya, kita buat dua widget. Kita pakai kolom aja. Widget yang pertama adalah, oke, ini kasih padding 10 dp misalkan. Widget kedua itu teks, ini ya. Kemudian widget pertamanya kita kasih text field ya, outline text field aja yang ada tulisannya, jadi kita nggak usah pakai label-label. Nah, value-nya kita isi name. Name itu ya ini remember ya, jadi dia diingat. Terus on value change, ini tuh on value change itu adalah method event ya. Ya, dia di trigger ketika event terjadi gitu ya, ketika event nilainya berubah gitu. Jadi metode listener atau fungsi listener ya, listener sebuah event gitu. Oke, nah ini di sini kita ubah namanya gitu. Nah, ini bisa seperti ini. Ini kan sebenarnya kita bisa lihat parameter dari metodenya adalah string ya. Nah, tapi name itu tipe datanya adalah mutable, ya remember saveable, dari string sebenarnya, karena kita pakai di sini kutip 2 gitu. Ini sebenarnya bisa juga kita buat seperti ini, misalkan string
Tapi kayaknya harus pakai ini sih kalau Kotlin, soalnya dia nggak ya kan, tetap harus pakai ini. Ya udah, jadi biar apa namanya, biar cepat ya langsung aja kutip 20. Jadi default value dari name adalah kutip 20. Nah, apa namanya, eh string itu tadi apa, Kotlin itu tadi saya mau bilang Kotlin itu dia lebih ini ya, lebih strict atau lebih ketat apa namanya, penanganan 0.0-nya gitu. Jadi tadi nggak bisa kita deklarasikan variabel aja, atau kita tulis di sini apa namanya, uh, tipe data variabelnya gitu, nggak bisa. Kita harus sertakan juga nilainya gitu. Dia lebih strict. Oke, seperti ini ya. Jadi kita punya dua apa namanya, dua widget. Yang satu apa namanya, text field, satu lagi text. Jadi ini tuh ketika kita uh, apa, ketik namanya di text field, muncul di teks di bawahnya. Nah, dia dikelola oleh sebuah step gitu ya. Nah, ini tuh step. Jadi diingat kalau misalkan dia, kita apa namanya, terlalu lama ini apa namanya, unpas. Nah, jadinya kayak gini langsung. Jadi kalau kita terlalu lama seperti ini misalkan, dia tetap mengingat. Kalau ini sih nggak terlalu lama ya. Agak susah juga mencobanya, tapi ya mungkin apa namanya, mungkin ada pengalaman kan, hmm, berapa berapa kali mungkin lah, atau gimana apa namanya, ketika kita sedang membuka aplikasi, kemudian ada telepon masuk. Kalau teleponnya bentar, mungkin bisa pas kita balik lagi ke aplikasi bisa muncul lagi, tapi ketika teleponnya mungkin sejam lebih gitu, itu suka hilang nih informasi yang ada di sini. Nah, ini uh, salah satu caranya menggunakan remember ini atau step gitu ya. Oke, ini sederhana sih kalau ininya apa namanya, prakteknya ya. Yang harus lebih dipahami sebenarnya adalah konsepnya. Kalau sekarang agak apa ya, sebenarnya sih nanti mungkin kita akan baru merasakan ininya tuh ketika sudah semuanya sudah dipelajari sampai ke database lah gitu ya, ada view model segala macam. Oke, tapi ya selain set ini juga, kemarin itu kan kita sudah belajar scaffold ya. Scaffold seperti ini. Kemudian di sini apa? Oh, salah. Ini itemnya di sana. Itemnya kita masukkan kolom. Atribut-atributnya kita uh, tambahkan top bar, misalkan text step up misalkan ya. Kemudian drawer buat ini aja. Nah, di sini kita bisa tambahkan scaffold state. Oke, di sini scaffold state-nya saya kasih file ya, bukan var. Bedanya apa? Kalau var itu ada variabel, variabel biasa. Kalau file itu value atau variabel final sebenarnya. Jadi apa namanya, ini jadi nggak ada ya. Jadi si variabelnya itu tidak bisa diubah-ubah. Tapi karena scaffold state ini adalah variabel reference, beda dengan string tentu saja ya.
string itu kan masuk ke primitif, jadi dia masih bisa berubah-ubah nilainya. Kalau reference dia nggak bisa berubah reference objeknya ya. Tapi kalau nilai dari objeknya sih masih bisa berubah gitu. Scaffold, nah ini tuh gunanya kita bisa menyimpan state dari si scaffold ini. Contohnya kalau nggak salah ini si drawernya bisa dibuka. Oh gini aja, di sini apa namanya, drawer state, remember drawer state, initial drawer open. Oke. Gini ya. Nah langsung kebuka ya. Jadi kita juga bisa menyimpan state dari scaffold yang kita punya di sebuah variabel scaffold state gitu ya, gitu. Nah, apa namanya, jadi kita bisa menyimpan ini apa namanya, menyimpan setting gitu, semacam setting dari aplikasi kita, state dari aplikasi kita gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk minggu ini. Mungkin belum kelihatan juga ya nanti ini gunanya di mana. Sekali lagi ya mungkin nanti kita akan baru apa namanya mengerti ketika kita sudah ada di tahap ini apa yang membuat aplikasi jadinya gitu. Nggak jadi sih aplikasi yang crude lah gitu ya. Oke. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.